Baik, Mas Bambang silakan. Biar saya bacakan undang-undangnya. Ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pasal 47 ayat 1, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 bulan. Jadi udah resmi nih. Kepada siapa? Ada di ayat 2. Yaitu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi posisi sampean itu sentral Pak PPATK. Jadi kepada Presiden, DPR. Laporan hasil pemeriksaan DIKO atau laporan hasil analisa DIKO itu bisa langsung kepada Presiden. Presiden bisa memerintahkan menteri-menteri terkaitnya yang kena urusan. Gitu loh. Jadi kalau DPR juga sama. Dengan hak yang seperti ini, kita juga bisa menindaklanjuti sebagaimana yang Pak Saparudin tadi bilang. Itu yang laporan ini sudah ditindaklanjutin belum? Yang ini sudah belum, itu kepada alat penegak hukum misalnya. Jadi izin Pak, posisi sampai ini sentral sekali loh Pak PPATK. Kalau aku jadi presiden, PPATK itu kepalanya aku yang pilih Pak. Gitu loh. Ngeri nih Pak. Ngeri. Gitu loh, saya barusan kemarin nonton Netflix. Itu ada film The Gentleman. Gitu loh. Film itu bercerita tentang bisnis ganja. Bagaimana kemudian mereka mencuci uangnya. Ada di situ Pak. Bagaimana trik-trik mengambil ladangnya. Ada di situ Pak. Bagaimana trik-trik memenangkan pasarnya. Ada di situ. Nanti dilihat aja The Gentleman. Saya sampai nonton 2 kali. Gua pikir ini, oh begini toh cara nyandera orang. Begitu Pak. Ya, jadi ini kembali ke sini. Kalau kepada DPR ini siapa DPR-nya Pak? Ya DPR tentu Komisi 3. Bahwa MKD punya hak memanggil monggo. Tapi ini Komisi 3. Presiden ke Presiden mungkin nunjuk Menko Polhukam. Maybe. Laporanmu ke Menko Polhukam. Boleh karena ini menyangkut politik, hukum dan keamanan. Bisa Pak. Mengatakan itu. Tapi izinnya Presiden dulu Pak. Mitra nih. DPR kan bukan pimpinan DPR sono Pak. Tapi Komisi Mitra. Urutannya kan begitu nih. Jadi izin saya hanya membacakan, mengingatkan kembali. Jadi yang kalau kita minta yang tiap 6 bulan, ini justru yang harus kita tetapkan sama Diko. 6 bulan itu per kapan? Apakah bulan Juni dan Januari atau Juli, Januari, Juli misalnya. Ini yang harus disepakati supaya kita ketika rapat begini juga bisa pegang data. Itu udah kau kirim kemana tuh datamu? Maksudnya data hasil analisismu atau informasi hasilmu atau laporan hasil analisismu atau hasil pemeriksaanmu. Gitu Pak. Anggaranmu seperti apa? Lah ini tak lihat anggarannya izin Pak. Anggaran Anda itu untuk operasional kegiatan aksi hanya 26%. Yang 74% itu untuk dukungan manajemen. Bagaimana Anda bisa acting? Tadi saya tanyakan, FATF itu bagaimana cara kerjanya? Bagaimana maksud saya actingmu itu kayak apa? Bukan acting kerjasama ini itu. Kalau sebagai task force itu nangkepmu gimana gitu loh. Itu yang mau aku harapkan. Nangkepmu kayak apa? Wong TAFT ini jumlahnya cuma 40. Dan Indonesia salah satu anggotanya. Kan juara itu Pak. Kok kan perlu dikasih acungan jempol.
Sebagai kepala PPATK sudah menstandarisasikan kemampuan PPATK yang standar dengan negara-negara hebat itu, kan begitu. Dan itu dalam rangka kerjasama penyelesaian uang, kan begitu nih. Ya toh, ya saya kira ini nanti dikira kuliah. Terima kasih, itu aja. Dikit-dikit pimpinan, supaya meluruskan supaya tidak dikira publik ada perbedaan ya. Kita paralel sekali sama yang disampaikan oleh Mas Bambang dengan saya, ya, bahwa secara umum PPATK wajib memberikan ya laporan tersebut kepada Presiden dan kepada DPR. Tapi dalam konteks khusus ketika terjadi dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR, ini saya bacakan pasalnya juga ya. Pasal di peraturan DPR tentang tata beracara MKD ya, di pasal 3 ada sudah dapat duluan. Pasal 2 fungsi tugas dan wewenang ya. MKD berhak memanggil siapapun terkait dugaan terjadinya pelanggaran kode etik anggota DPR. Jadi nanti kalau MKD bersurat, Pak, meminta data terkait anggota DPR yang diduga bermain ya, main judi online ya, harus diberikan. Kurang lebih begitu, Pak. Baik, Pak Ipan silakan. Ya, pimpinan sedikit menambahkan Ketua, apa yang tadi disampaikan Pak Habib, saya kira penjudi bukan lagi sekedar kode etik ya, tapi ini sudah pidana ini. Menurut saya, tapi kalau nggak tahu menurut yang lain. Ya, pimpinan sekali lagi tidak ada keraguan untuk menyampaikan data terkait dengan judul ini. Kami memang akan menyampaikan datanya sesuai dengan arahan dari Kasatgas sendiri. Kami lagi jalan kemana-mana untuk menyerahkan masing-masing ke KL-nya, termasuk ke DPR RI. Hanya memang kan kami tidak expect ada di forum ini kami serahkannya karena tidak ada agenda itu. Tapi sekali lagi tadi kami sampaikan DPR, DPRD dan sekretariat itu ada 63.000 transaksi. Nah, untuk di sini saja yang aktif saja itu kan kalau boleh saya sampaikan ada sekitar 7.000 sekian. Nah, artinya kami hanya bisa menyampaikan yang 7.000 sekian ini saja kan. Tidak yang se-Indonesia tadi. Begitu kan Pak Habibur Rahman ya? Dari sisi MKD-nya. Ya, itu. Ya, sekali lagi kami siap untuk menyerahkan datanya. Kami akan klaster lagi terkait dengan datanya. Sekali lagi terima kasih tadi Pak Santoso menyampaikan secara khusus ya terima kasih koreksinya mungkin bahwa PPATK tampak seperti macan ompong dari perspektif bahwa kita hanya menyampaikan HA dan HP saja, ya betul, tapi kemudian jumlah HA dan HP yang ditindaklanjuti sangat banyak saat ini, apalagi oleh teman-teman teman-teman KPK, teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan, dan kami terus melakukan kolaborasi dengan teman-teman penyidik di sana. Kami membangun semacam mekanisme khusus untuk bagaimana menindaklanjuti HA dan HP. Success story sudah sangat banyak dan itu bisa terlihat dari statistik yang ada. Ada beberapa pertanyaan termasuk dari Pak Santoso tadi terkait dengan uang yang yang ada memang kita tadi dibuka oleh Pak Habibur Rahman juga memang terkait dengan judul banyak sekali jual beli rekening, itu pertama, dan PPATK sudah menemukan, kami sudah melakukan kajian terhadap rekening inaktif di banyak bank. Kita menemukan ratusan ribu rekening inaktif di banyak bank, dan kita juga mensuspek ada orang-orang pemilik rekening yang mungkin saja lupa bahwa dia sudah dia ada rekening, atau karena dia terlalu kaya dia lupa bahwa dia punya rekening, atau kemudian karena satu dan lain hal, mohon maaf misalnya ada kasus satu keluarga kecelakaan tidak ada rekeningnya mengendap luar biasa banyak, dan itu angkanya temuan kami sampai ratusan triliun. Itu rekening yang mengendap yang tidak ada tuannya, tidak bertuan. Itu tapi berbeda kasus dengan judul. Nah, kasus judul ini adalah rekening yang di-create oleh
para pengepul. Jadi mereka datang ke kampung-kampung meminta kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para petani untuk buka rekening pakai online dan segala macam. Mereka buka dan satu orang itu bisa mengumpulkan ribuan. Nah, ribuan ini dijual. Ribuan rekening ini kemudian dijual oleh para pengepul untuk kemudian dia cuma ngasih 100.000 kepada para pemilik nama tadi. Nah, dia bisa jual itu kepada pihak lain dengan angka yang lebih besar. Dia dapat margin. Nah, itulah yang rekening yang dibuka buat ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.